Jawa bila dinilai sebagai sebuah kebudayaan yang memiliki kekokohan untuk menjadikannya tetap eksis. Kedatangan agama Hindu ke dalam kebudayaan Jawa tidak menciptakan Jawa yang Hindu. Masuknya agama Buddha juga tidak mampu menciptakan Jawa yang Buddha. Begitupun Islam. Betapapun luasnya pengaruh agama ini, terlebih pasca kemunduran dan kehancuran Majapahit yang ditandai dengan kebangkitan Demak, tidak mampu menciptakan Jawa yang Islam. Yang terbentuk dari semua persentuhan agama-agama tersebut adalah Buddha, Hindu, dan Islam yang Jawa, bukan sebaliknya. Sampai dengan hari ini, masyarakat Jawa atau Nusantara memiliki kekhasan tersendiri dalam memaknai kehidupan. Sebut saja tradisi yang masih tetap lestari hingga sekarang, seperti acara nikahan, lahiran bayi, pemberian nama bayi, penentuan hari, dan masih banyak lagi. Dalam hal spiritual, masyarakat Nusantara masih memiliki tradisi laku spiritual yang berbeda dengan paham ajaran agama asalnya. Walau baju orang Nusantara beragama tertentu tidaklah kemudian menghilangkan cara laku warisan leluhur Nusantara. Bagi orang Nusantara beranggapan bahwa menjalankan laku warisan leluhur adalah lebih mudah, lebih bisa dipahami, dan sudah menjadi tradisi yang ada. Gencarnya suara stigma negatif dari kelompok agama yang berasal dari luar Nusantara tidak membuat ajaran leluhur menjadi punah. Bila dikaji lebih jauh, ternyata masyarakat Nusantara telah memiliki pemahaman spiritual yang cukup mapan. Masyarakat kita juga dikenal sebagai masyarakat religius. Masyarakat kita sangat lekat kehidupannya dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama. Agama apapun yang dianutnya akan tercermin dalam perilaku dan kultur masyarakat Nusantara. Spiritualitas dan agama merupakan suatu konteks yang berbeda namun selalu beriringan. Spiritualitas lebih melihat ke dalam batin menuju kesadaran akan nilai-nilai universal seseorang. Sedangkan agama melihat keluar diri seseorang menggunakan ritus atau tata cara keagamaan, formal, dan kitab suci. Agama lebih melihat kepada orientasi eksternal, sedangkan spiritualitas mencakup bagaimana seseorang memandang ke dalam batinnya. Spiritualitas sangat berkaitan dengan kreativitas, cinta, pengampunan, kasih sayang, kepercayaan, penghormatan, kebijaksanaan, keyakinan, dan rasa akan kesatuan. Semua lelaku batin orang Jawa dilakukan memang tidak ada dasar dalil atau dari rujukan kitab mana ajaran itu dirujuk. Manusia Jawa tidak memusingkan masalah tersebut. Manusia Jawa membebaskan diri dari belenggu ikatan ortodoksi yang bersifat formalistik. Karena spiritualitas pada dasarnya bukanlah sesuatu yang formal, terstruktur, dan terorganisir seperti halnya agama pada umumnya. Keadaan inilah yang terkadang terjadi pergesekan antara golongan agama dengan golongan spiritualitas yang melepaskan diri dengan agama. Karena arah dan konteks landasan berpikirnya memang berbeda. Golongan spiritualitas tidak mempedulikan stigma apapun pada dirinya, manakala dia telah mampu membuktikan teorinya bahwa cara memahami tentang Tuhan tidaklah sama antara golongan agama dengan golongan spiritualitas. Bagi golongan agama, manusia dilarang untuk melakukan ritus tanpa diperintah Tuhan sesuai petunjuk kitab. Ritus apapun dipandangnya sebagai cara setan.
Sedangkan bagi golongan spiritualitas berpandangan bahwa berbicara apapun tentang Tuhan adalah tetap semu bila dirinya tidak menyaksikan wujud Tuhan. Baginya adalah bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu hanya hakiki bila berasal dari Tuhan langsung. Kelompok spiritualitas tidak memandang derajat seseorang itu lebih tinggi atau menjadi wakil satu-satunya Tuhan di muka bumi. Secara umum, tema besar ajaran yang berkembang di tanah Jawa adalah konsep manunggaling kawula Gusti. Ini bisa kita lacak pada berbagai bentuk naskah dan serat yang terdapat dalam ajaran kawruh Jawa. Masyarakat yang hidup di Nusantara memiliki keyakinan yang telah tumbuh secara turun-temurun bahwa kehidupan manusia itu memiliki siklus. Siklus yang disebut dengan sangkan paraning dumadi, dari mana manusia berasal dan hendak kemana dia setelah kematiannya. Tidak sebagaimana golongan lain yang lebih senang hanya berdiskusi dan membahas tentang Tuhan, keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan lainnya, hingga menghabiskan tulisan berjilid-jilid buku, menghabiskan banyak waktu untuk mengkaji, tetapi tidak pernah mampu membuktikan, menghabiskan waktu untuk mendengarkan kata-kata mutiara dari kitab, atau banyaknya pertemuan dan diskusi dengan tujuan untuk memperbaiki laku pribadi, tetapi tidak kunjung baik. Masyarakat Nusantara menggunakan konsep titian laku spiritual yang berbeda. Cara dan laku spiritual masyarakat Jawa ini tidak berwujud ceramah atau wejangan, atau dengan cara puja-puji dan bacaan-bacaan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Hal itu berbeda dengan masyarakat dan ajaran Jawa. Proses dalam penghayatan dan bagaimana cara menembah pada Gusti dalam masyarakat Jawa harus melalui sebuah proses pengkondisian spiritual. Bila sudah sampai, maka semua pengertian tentang kesucian dan keberkatan akan otomatis tergerakkan sendiri oleh anggota badan kita. Orang Jawa percaya bahwa kekuatan untuk menumbuhkan kesucian dan kemahabesaran itu ada dalam diri manusia. Karena keterikatan manusia pada hal-hal yang bersifat fisik dan duniawi itulah yang menutup pengetahuan pada Yang Maha. Memperkenalkan konsep Yang Maha dalam ajaran Jawa dilakukan dengan mengenalkan sedulur papat. Sedulur papat adalah keadaan diri kita, wujud halusnya yang berjumlah 4. Melalui pengenalan dan pertemuan dengan saudara 4 ini, kita akan mendapati kunci ketersambungan antara rasionalitas pikir dengan entitas halus badan pribadi. Pencapaian keadaan tersebut akan memperkenalkan diri kita pada yang utama, yaitu aku sejati. Aku sejatilah yang menjadi penghantar kita berhubungan dengan Yang Maha Suci. Untuk memahami Tuhan, orang Jawa menapaki titian laku spiritualnya dengan menjaga hubungan antara manusia dengan keempat saudaranya yang lahir lebih dulu, atau mereka yang biasa disebut dengan sedulur Marmarti. Sedulur Marmarti inilah yang lebih dulu menyatu dengan semesta, memberitahu akan lahirnya manusia baru ke muka bumi. Pertama adalah air ketuban atau kakang kawah, dan diiringi dengan keluarnya ari-ari, darah, dan tali pusar. Urutan keluarnya tersebut yang kemudian dijadikan dasar sebutan kakang atau saudara tua untuk kawah, dan adi atau saudara muda untuk ari-ari, darah, dan tali pusar. Roh para sedulur ini manunggal namun memiliki sifat yang berbeda, sehingga seolah-olah terpisah dengan roh manusia. Sedulur papat bertugas sebagai penghubung spiritual antara manusia dengan alam semesta. Untuk menjaganya, seperti yang tertulis dalam serat pustaka Raja Purwa, manusia hendaknya melakukan hidup bersih lahir batin
dan membakar dupa atau memakai wewangian. Laku membakar dupa dan wewangian dalam membangkitkan sedulur papat adalah diajarkan oleh para leluhur kita, bukan untuk memanggil setan, demit, klenik, dan merkayangan sebagaimana yang dituduhkan oleh bangsa asing. Mereka adalah bangsa asing yang tidak pernah kenal budaya dan ajaran kerohanian leluhur. Ada berbagai macam sesaji yang perlu disediakan untuk saudara yang tidak keluar dari jalan hina dan yang sama hari kelahirannya. Nantinya kesemua sesaji dibuatkan kenduri bersama kerabat dekat dengan merapalkan mantra Hong Mangancana Maswaha Sang Yang Ngayu Hayu 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 Surak Hayu. Selain itu, untuk mengingat para sedulur papat, manusia bisa menyapanya kapanpun seiring dengan apa-apa yang akan dikerjakan. Sapaan ini cukup di batin saja. Begini ujarannya. Marmarti, kakang kawah adi ari-ari getih puser. Kadangin sun papat kalima pancer. Kadangin sun kang ora katon lan kang ora karawatan, serta kadangin sun kang metu saka margina lan kang ora metu saka margaina, miwah kadangin sun kang metu barengan sadina kabeh, bapanta ana ing ngarep, ibunta ana ing wuri. Ayo pada sebutkanlah pekerjaan atau aktivitas yang sedang dilakukan. Contohnya, sebutan ketika kita lagi beraktivitas makan, maka sebutkan setelah rapalan tadi dengan disambungkan dengan kata-kata ayo pada makan nasi kabeh bareng aku. Dan bila manusia sudah mencapai ajalnya, saudara-saudara spiritual ini ada baiknya diruat agar melapangkan jalan di alam kubur. Meruatnya adalah dengan mengucapkan dalam batin ingsun angruat kadangin sun papat kalima pancer kang dumunung ana ing badaningsun dewek, marmar di kakang kawah adi ari-ari getih puser, sakehing kadangin sun kang ora katon lan ora karawatan, utawa kadangin sun kang metu saka ing margaina lan karo ora metu saka ing margaina, sarta kadangin sun kang metu barengan sedina kabeh pada sampurna nirmala waluya ing kahanan jati dening kawasening sun. Pemahaman sedulur papat diartikan juga sebagai kesadaran mikrokosmos. Pandangan ini meyakini bahwa dalam diri manusia, sedulur papat sebagai perlambang 4 unsur badan manusia yang mengiringi seseorang sejak dilahirkan di muka bumi. Sebelum bayi lahir akan didahului oleh keluarnya air ketuban atau air kawah. Setelah bayi keluar dari rahim ibu akan segera disusul oleh plasenta atau ari-ari. Sewaktu bayi lahir juga disertai keluarnya darah dan daging. Maka sedulur papat terdiri dari unsur kawah sebagai kakak, ari-ari sebagai adik, dan darah daging sebagai dulur kembarnya. Jika keempat unsur disatukan, maka jadilah jasad yang kemudian dihidupkan oleh roh sebagai unsur kelima, yaitu pancer. Proses pencarian jati diri tidak berhenti pada pemahaman dan penguasaan sedulur papat. Dapat dikatakan bahwa penguasaan ilmu sedulur papat adalah terminal atau pintu pembuka dalam memahami sukma sejati. Masyarakat Jawa percaya bahwa sumber pelita kehidupan manusia ada pada sukma sejati. Sukma sejati inilah yang merupakan wakil dari Tuhan, dengan sebutan lain adalah Ruhul Kudus. Tidak hanya memiliki daya hidup, sukma sejati juga memiliki daya linuih yang dapat menyelamatkan diri manusia dimanapun dia berada.
Sukma sejati yang dapat dipahami, dikenali, dan terhubung pada kesadaran diri manusia itulah yang dinamakan rasa sejati. Inilah yang dituju dalam perjalanan spiritual masyarakat Nusantara, yaitu hadirnya rasa sejati atau yang dikenal juga dengan istilah guru sejati. Guru sejati yang membimbing kita dalam tugas apapun kita di dunia. Perjalanan spiritual hingga sampai bertemunya dengan guru sejati kita kenal dengan perjalanan jati diri. Dalam pandangan spiritual Nusantara, jati diri yang sebenarnya adalah sang sukma sejati. Ya, tiada lain, hanya diri yang sejati, yaitu sukma sejati. Manusia yang hidup dianjurkan untuk membangkitkan rasa sejati. Proses pencapaiannya dengan sikap dan laku baik dan benar, menghayati sejati hidupnya dan selalu tawakal kepada Gusti. Sang Hyang Sukma dan jiwa yang menyatu dalam diri manusia tetap memiliki sifat-sifat gaib yang membantu manusia dalam rangka membangun hubungan serasi dengan Sang Pencipta. Perjalanan spiritual inilah yang nantinya akan mengantarkan manusia pada kesadaran akan adanya realitas tertinggi yang disebut Kang Murbeng Dumadi. Kesadaran tersebut akan dapat dicapai bila dibarengi dengan laku kebatinan, yang dalam khasanah Jawa disebut dengan laku nawung krida. Dalam panembahmu pada Tuhan, seyogyanya jangan kamu pakai sebagai sarana untuk mengharap mendapatkan karunia-Nya, tetapi jalankan panembah yang diniatkan untuk manembah semata. Karena orang yang mengharap kasih Tuhan dengan laku panembah yang ternyata berhasil mendapatkan apa yang dimohon, biasanya membuat kehilangan ketajaman kewaspadaan batinnya terhadap keluhuran dan keagungan Kang Murbeng Dumadi. Masih beruntung kalau tidak menjadi orang yang angkuh dan merendahkan sesama. Rahayu Sagung Dumadi, saya dening buana, saya kine teman-teman metu sakara saningsun sadaya.